Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pemulung tua bernama Pak Raji menemukan seorang bayi perempuan yang tergeletak sendirian dengan sebuah kalung di lehernya. Merasa iba, ia membawa dan merawat bayi itu dengan penuh kasih sayang, meskipun hidupnya penuh keterbatasan. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Mari kita mulai. Semoga yang like dan subscribe selalu diberi rezeki. Dan mari kita bersholawat di kolom komentar. Hujan turun rintik-rintik di malam yang gelap, membasahi jalanan sempit di sudut kota. Di bawah redupnya cahaya lampu jalan yang berkelap-kelip, seorang pria tua dengan tubuh ringkih berjalan tertatih di antara tumpukan sampah. Pak Raji, pemulung renta yang telah puluhan tahun hidup dari sisa-sisa orang lain, mengeratkan jaket lusuhnya. Dingin menusuk tulangnya, namun ia tetap melangkah, mengais kardus dan botol bekas dengan tangan keriputnya. Hanya suara langkahnya yang berdecit di atas genangan air, sampai telinganya menangkap sesuatu, sebuah suara lirih yang hampir tenggelam oleh gemuruh hujan. Tangannya terhenti. Di antara tumpukan kardus basah dan kantong plastik robek, terdengar tangisan kecil yang nyaris tak terdengar. Dengan hati-hati, ia mendekat, menyibak sampah yang berserakan. Nafasnya tertahan saat melihat sebuah kardus yang bergerak perlahan, seolah ada sesuatu di dalamnya. Tangisan itu semakin jelas, merintih seperti panggilan dari jiwa yang terlantar. Dengan tangan gemetar, ia meraih kardus itu dan membukanya. Di dalamnya, seorang bayi mungil terbaring, tubuhnya menggigil kedinginan, kulitnya pucat, dan hanya dibalut kain tipis yang basah oleh hujan. Pak Raji tercekat. Matanya yang rentanan redup menatap bayi itu dengan perasaan campur aduk. Kaget, sedih, dan iba bercampur menjadi satu. Siapa yang tega membuang makhluk sekecil ini? Siapa yang meninggalkannya di tengah tumpukan sampah yang busuk dan dingin? Bayi itu menggeliat lemah, bibirnya membiru, tangannya yang mungil berusaha meraih sesuatu di udara. Pak Raji merasakan sesuatu menekan dadanya, rasa yang sulit ia jelaskan. Perlahan, ia menyentuh bayi itu, mendekapnya dalam pelukan rapuhnya. Tubuh kecil itu dingin seperti es. Matanya tertuju pada sesuatu yang menggantung di leher bayi itu. Sebuah kalung emas kecil dengan inisial A terukir di liontinnya. Jelas, bayi ini bukan anak jalanan biasa. Ada seseorang di luar sana yang dulu menginginkannya. Namun entah mengapa kini ia terbuang seperti barang yang tak diinginkan. Pak Raji menelan ludah. Pikirannya bercampur aduk. Membiarkan bayi ini di sini berarti menandatanganinya mati kedinginan. Tapi membawanya pulang, ia bahkan hampir tak mampu memberi makan dirinya sendiri. Namun, ketika bayi itu kembali menangis, sesuatu dalam diri Pak Raji runtuh. Ia tak bisa meninggalkannya. Ia melepas jaketnya yang sudah usang dan membungkus tubuh kecil itu. Memeluknya erat agar kehangatan tubuhnya bisa sedikit menyelamatkan bayi itu dari dinginnya malam. Dengan langkah berat, ia berjalan pulang, menembus hujan yang semakin deras. Bayi itu masih menangis di pelukannya, tapi kini tangisannya sedikit lebih pelan, seolah tahu bahwa ia tidak lagi sendiri. Di gubuk kecilnya yang reyot, Pak Raji menyalakan lampu minyak, lalu mengeringkan tubuh mungil itu dengan kain seadanya. Bayi itu masih gemetar, napasnya tersengal, seakan kelelahan menangis. Dengan tangan kasar yang terbiasa bekerja keras, ia berusaha menghangatkannya, membungkusnya dengan selimut tipis satu-satunya yang ia miliki. Perlahan, bayi itu mulai tenang. Matanya yang bulat menatap Pak Raji dengan cara yang entah mengapa membuat hatinya mencelos. Seumur hidupnya, ia tak pernah merasakan ada seseorang yang bergantung padanya seperti ini. Malam itu,
Pak Raji tak bisa tidur. Ia duduk di sudut ruangan, mengawasi bayi itu yang kini tertidur lelap dalam dekapannya. Ia bertanya-tanya, apakah ia telah membuat keputusan yang benar? Esok pagi, ia akan mencoba mencari tahu siapa orang tua bayi ini, siapa yang tega membuangnya seperti sampah. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa hidupnya telah berubah selamanya sejak malam ini. Di luar, hujan terus mengguyur kota. Namun, di dalam gubuk kecil itu, kehangatan mulai tumbuh dari dua hati yang saling menemukan di tengah dunia yang kejam. Fajar perlahan menyingsing di ufuk timur, menggantikan dinginnya malam yang mencekam. Di dalam gubuk reot yang hampir rubuh, Pak Raji membuka matanya yang sembab setelah semalaman tak benar-benar terlelap. Ia menoleh ke arah bayi yang kini tidur lelap di atas kain lusuh yang ia jadikan alas. Wajah mungil itu tampak lebih tenang. Bibirnya tak lagi membiru seperti malam sebelumnya. Pak Raji menghela napas panjang. Ia tahu, hari ini ia harus mengambil keputusan. Apakah ia bisa menemukan orang tua bayi ini, atau harus merawatnya sendiri dalam keterbatasan yang ia miliki. Dengan hati-hati, ia mengangkat bayi itu dalam pelukannya. Tangannya yang kasar dan penuh keriput terasa kontras dengan kulit bayi yang lembut. Ia tak tahu bagaimana cara merawat anak kecil, tapi ia tahu satu hal, bayi ini butuh makanan. Maka, dengan sisa uang receh yang ia kumpulkan dari memulung, Pak Raji berjalan tertatih ke warung terdekat, membeli sebotol susu murah dan kain untuk membungkus bayi itu. Pedagang warung menatapnya aneh. Bahkan ada yang mencibir. Seorang pemulung menggendong bayi? Jangan-jangan kau menculiknya, Ji? Suara seorang ibu membuat dada Pak Raji terasa nyeri. Namun, ia tak punya waktu untuk menjawab prasangka. Ia terus melangkah, kembali ke gubuknya. Lalu dengan penuh kehati-hatian, ia menyuapkan susu ke mulut kecil itu dengan sendok. Awalnya, bayi itu menangis, tapi kemudian ia mulai mengisap susu dengan lahap, seakan menemukan kehangatan yang hilang. Untuk pertama kalinya sejak semalam, bayi itu tidak menangis. Ia menatap Pak Raji dengan mata bulatnya. Dan sesuatu dalam diri lelaki tua itu mencair. Ia baru sadar, sudah lama sekali tak ada seseorang yang memandangnya dengan penuh ketulusan seperti itu. Hari-hari berlalu, dan Pak Raji melakukan segala cara untuk mencari tahu siapa orang tua bayi ini. Ia bertanya ke pasar, ke sudut-sudut gang, ke setiap orang yang mungkin mengenali bayi ini. Namun, tak ada satupun yang tahu atau pernah melihatnya. Bahkan ketika ia nekat pergi ke kantor polisi, ia hanya mendapat tatapan dingin dari petugas. Kami tak punya laporan anak hilang dengan ciri-ciri seperti yang kau sebutkan, kata seorang polisi dengan nada malas. Tak ada satupun yang peduli. Bagi mereka, bayi ini hanyalah sampah yang tersesat. Seminggu berlalu, lalu sebulan, dan bayi itu masih bersamanya. Pak Raji akhirnya menyerah mencari orang tuanya. Ia mulai menerima kenyataan bahwa bayi itu kini menjadi tanggung jawabnya. Ia menamainya Ayu, sesuai dengan inisial di kalungnya dan juga karena ia ingin bayi ini tumbuh menjadi anak yang cantik, baik hati, dan kuat menghadapi dunia yang kejam. Sejak saat itu, dunia Pak Raji berubah. Siang dan malamnya tak lagi hanya tentang mengumpulkan sampah, tapi juga tentang menjaga Ayu tetap sehat dan bahagia. Ia belajar bagaimana menidurkannya, bagaimana membungkusnya dengan kain agar tetap hangat, bagaimana menghiburnya saat menangis. Kadang ia harus menahan lapar agar bisa membeli bubur untuk Ayu. Ia juga mulai memulung lebih banyak, berharap bisa mengumpulkan cukup uang untuk membeli kebutuhan bayi itu. Hidupnya semakin sulit, tapi untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun,
Ia merasa memiliki tujuan. Tetangga-tetangga memandangnya dengan aneh. Ada yang mengasihaninya, ada yang mencibir, dan ada pula yang dengan sinis berkata, "Buat apa repot-repot, Ji? Buang saja ke panti asuhan. Kau sendiri hampir tak bisa makan." Tapi Pak Raji hanya tersenyum lelah. Ia tahu, ia mungkin bukan orang kaya. Ia mungkin tak bisa memberi kehidupan mewah untuk Ayu. Tapi ia tak akan pernah membiarkan gadis kecil itu merasa tak dicintai seperti malam ketika ia ditemukan. Tahun demi tahun berlalu, dan Ayu tumbuh menjadi gadis kecil yang ceria. Rambutnya hitam lebat, matanya bersinar penuh keingintahuan, dan bibirnya selalu tersenyum, seolah tak peduli bahwa ia hidup di tengah kemiskinan. Setiap hari, ia ikut Pak Raji memulung, bukan karena dipaksa, tetapi karena ia ingin menemani orang yang telah membesarkannya. Mereka menjadi duo tak terpisahkan, seorang kakek tua dan seorang gadis kecil yang tak pernah mengeluh tentang hidup mereka yang sulit. Meski begitu, Pak Raji seringkali merasa takut. Takut jika suatu hari Ayu bertanya tentang asal-usulnya. Takut jika dunia yang kejam ini tiba-tiba merenggut kebahagiaan kecil yang telah mereka bangun. Setiap malam, ia menatap wajah Ayu yang terlelap di sisinya, bertanya-tanya apakah ia bisa menjaga gadis kecil ini selamanya. Namun, satu hal yang pasti, ia tak akan pernah membiarkan Ayu merasa sendirian lagi. Di bawah langit kota yang penuh bintang redup, di dalam gubuk yang hampir roboh, dua hati yang tak terikat oleh darah tapi oleh cinta saling menghangatkan. Pak Raji tak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi ia tahu satu hal. Ayu adalah cahaya kecil yang menerangi sisa hidupnya yang kelam. Matahari baru saja naik di ufuk timur, menyinari ganggang sempit yang masih basah oleh embun pagi. Ayu, yang kini berusia 7 tahun, berlari-lari kecil di belakang Pak Raji dengan sekeranjang plastik di tangannya. Senyumnya mengembang meskipun langkah kecilnya harus berkejaran dengan bayangan tubuh renta Pak Raji. "Kakek, lihat, aku menemukan botol besar," serunya riang, mengangkat botol plastik yang hampir sebesar lengannya. Pak Raji tersenyum lelah tapi bangga, mengusap kepala Ayu dengan lembut. Setiap hari, mereka berdua akan menyusuri lorong-lorong kota, mengais sisa-sisa kehidupan yang dibuang orang-orang kaya. Ayu tak pernah mengeluh, meskipun anak-anak seusianya sudah mulai bersekolah dan bermain dengan pakaian bersih. Baginya, memulung bersama Pak Raji adalah kebahagiaan. Dunia kecilnya hanyalah lelaki tua itu dan kasih sayang yang selama ini ia terima. Namun, di balik senyum cerianya, ada sesuatu yang perlahan-lahan mulai mengusik pikirannya. Setiap kali ia melihat anak-anak berseragam berjalan melewatinya, sesuatu di dadanya terasa ganjil. Ia pernah bertanya pada Pak Raji, "Kakek, kenapa aku tidak bersekolah seperti mereka?" Pak Raji terdiam lama sebelum akhirnya menjawab dengan suara lirih, "Karena sekolah butuh uang, nak, dan kakek belum bisa memberimu itu." Ayu hanya tersenyum dan mengangguk. Ia tidak ingin membuat kakeknya sedih. Suatu hari, saat mereka sedang memilah sampah di dekat pasar, seorang perempuan muda menghampiri mereka. Wanita itu mengenakan pakaian bersih, dengan wajah yang rapi dan penuh belas kasihan. "Pak, anak sekecil ini seharusnya tidak bekerja. Kenapa tidak menyekolahkannya?" tanyanya. Nada suaranya penuh keprihatinan. Pak Raji hanya bisa tersenyum getir. Ia ingin sekali menjawab, ingin sekali berkata bahwa ia juga menginginkan masa depan yang lebih baik untuk Ayu, tetapi realitas kehidupan terlalu pahit untuk diucapkan. Ayu menggenggam tangan Pak Raji erat, seolah takut perempuan itu akan membawanya pergi. "Aku tidak mau sekolah kalau harus jauh dari kakek," katanya tegas, membuat perempuan itu terkejut.
Pak Raji merasakan dadanya sesak mendengar kalimat itu. Ada kebahagiaan, tetapi juga ketakutan yang semakin tumbuh. Seberapa lama ia bisa terus menjaga Ayu dalam keterbatasan ini? Malam itu, saat mereka berbaring di atas tikar lusuh di gubuk reot mereka, Ayu berbalik menatap Pak Raji yang sedang terpejam. "Kakek, aku bahagia tinggal dengan kakek," katanya pelan. Jemarinya menggenggam lengan pria tua itu. Pak Raji tersenyum tanpa membuka mata, menahan air mata yang hampir tumpah. "Kakek juga bahagia bersamamu, Nak." Namun, dunia tidak selalu baik pada mereka yang hanya ingin bahagia dalam kesederhanaan. Beberapa orang mulai berbisik-bisik saat melihat Ayu semakin besar namun masih berkeliaran di jalanan bersama seorang pemulung tua. Ada yang berbaik hati, menawarkan bantuan, tetapi ada pula yang mencibir. "Anak itu bukan cucunya, kan? Bisa jadi ia menculiknya saat bayi," bisik seorang ibu di pasar suatu hari, cukup keras hingga Pak Raji bisa mendengarnya. Lelaki tua itu tidak pernah peduli dengan hinaan yang ia terima selama bertahun-tahun, tetapi tuduhan itu terasa berbeda. Ia merasa dadanya diremas. Ayu bukan darah dagingnya, tapi ia telah merawatnya dengan seluruh jiwa dan raganya. Namun, bagi dunia, mereka hanyalah dua orang asing yang kebetulan hidup bersama. Suatu sore, Ayu pulang lebih awal dari biasanya setelah bermain dengan anak-anak di sekitar pasar. Ia tanpa ragu sebelum akhirnya bertanya dengan suara kecil, "Kakek, aku ini anak siapa?" Pak Raji terdiam, napasnya tercekat. Ia tahu pertanyaan ini akan datang suatu hari nanti, tetapi ia tak pernah siap untuk menjawabnya. Dengan suara bergetar, Pak Raji meraih tangan Ayu. "Kakek tidak tahu, Nak. Kakek hanya menemukanku di tempat sampah saat kau masih bayi," katanya jujur, berharap kejujuran itu tidak menyakiti gadis kecil itu. Ayu terdiam lama, matanya berkaca-kaca. Namun, yang membuat hati Pak Raji hampir luruh adalah saat Ayu tersenyum dan berkata, "Tapi kakek tetap keluargaku, kan?" Air mata yang selama ini ditahannya akhirnya jatuh. Ia menarik Ayu ke dalam pelukannya, menggenggam tubuh kecil itu seakan takut kehilangannya. "Iya, Nak, kau keluarga kakek. Selalu," bisiknya. Suaranya bergetar oleh isak tertahan. Mereka tidak tahu bahwa hidup yang selama ini mereka jalani dengan damai akan segera terguncang. Bahwa masa lalu Ayu akan datang mengetuk pintu dalam bentuk yang paling menyakitkan. Dan bahwa, meskipun mereka ingin terus bersama, dunia mungkin punya rencana lain untuk mereka. Pagi itu, udara terasa lebih sejuk dari biasanya. Angin berhembus pelan, menerbangkan dedaunan kering di sepanjang gang sempit tempat Pak Raji dan Ayu biasa memulung. Mereka berjalan berdampingan, seperti biasa, membawa karung lusuh di punggung masing-masing. Pak Raji sesekali tersenyum melihat Ayu yang sudah semakin cekatan memilah botol dan kardus bekas. Gadis kecil itu tumbuh menjadi anak yang kuat, meskipun dunia tidak pernah memberinya kemewahan. Namun, kebahagiaan kecil mereka harus terguncang hari itu. Saat mereka sedang memilah sampah di sebuah gang dekat pasar, tiba-tiba terdengar suara teriakan histeris. "Ah, Ayu!" Sebuah jeritan pecah di udara, diikuti isak tangis yang memilukan. Pak Raji sontak menoleh, begitu pula Ayu. Seorang perempuan muda berlari ke arah mereka, wajahnya basah oleh air mata. Napasnya tersengal-sengal seolah baru saja menemukan sesuatu yang telah lama hilang. Perempuan itu terhuyung saat melihat Ayu lebih dekat. Tangannya gemetar saat menutupi mulutnya. Matanya membelalak tak percaya. Itu kalungnya. Itu anakku," serunya.
Suaranya nyaris pingsan oleh emosi yang meluap-luap. Orang-orang di sekitar mulai berhenti dan melihat ke arah mereka. Beberapa berbisik, beberapa bertanya-tanya. Tetapi yang paling terdengar adalah suara tangisan perempuan itu yang tak kunjung mereda. Ayu menatap perempuan itu dengan bingung. Sementara Pak Raji merasakan jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. "Anakku, kau anakku. Aku kehilanganmu bertahun-tahun lalu." Suara perempuan itu lirih. Tangannya gemetar saat mencoba menyentuh Ayu. Namun, sebelum perempuan itu bisa mendekat, Ayu spontan berlari bersembunyi di balik tubuh Pak Raji, memegang lengan lelaki tua itu dengan erat. "Kakek, aku takut," bisiknya. Suaranya bergetar. Pak Raji berdiri kaku. Ia ingin melindungi Ayu. Tetapi bagaimana jika perempuan ini benar-benar ibu kandungnya? Bagaimana jika Ayu memang bukan miliknya? Meskipun ia telah merawatnya dengan segenap cinta? Namun, sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, suara seseorang tiba-tiba meledak dari kerumunan. "Jangan-jangan pemulung tua ini yang menculik anak itu dulu," seru seorang pria dengan nada menuduh. Seperti api yang menyambar bensin, kerumunan mulai gaduh. Bisikan berubah menjadi suara-suara keras yang menusuk telinga Pak Raji. Selama ini dia tinggal dengan pemulung. Bagaimana bisa? Dia pasti menculiknya. Kasihan anak itu. Tuduhan-tuduhan itu menghantam Pak Raji lebih keras daripada pukulan apapun yang pernah ia terima di hidupnya. Ia ingin berbicara, ingin membela diri, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Melihat Pak Raji diam, seorang pria berbadan besar maju dengan penuh emosi. "Hei, tua bangka, jelaskan, dari mana kau dapat anak ini?" bentaknya. Suaranya menggelegar. Pak Raji berusaha mengatur napasnya yang tiba-tiba terasa berat. Dengan tangan gemetar, ia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Aku menemukannya di tempat sampah 7 tahun lalu." Kerumunan terdiam sesaat. Perempuan muda yang menangis itu memandangi Pak Raji dengan mata yang masih penuh air mata, tetapi kali ini tanpa amarah, melainkan kebingungan dan kesedihan yang mendalam. "Tempat sampah." Suaranya nyaris berbisik. Perlahan, ia jatuh berlutut. Tangisnya pecah lebih keras. "Ya Tuhan, jadi selama ini, anakku dibuang." Ayu menatap perempuan itu dengan takut. Sementara Pak Raji merasa beban di dadanya semakin berat. Ia tahu saat itu akan tiba, saat ia harus melepaskan Ayu. Namun, hatinya berteriak menolak. Ayu menggenggam tangannya lebih erat. Tangis mulai mengalir di pipinya. "Aku tidak mau pergi, kakek." Suaranya bergetar. Ketakutan memenuhi matanya. Pak Raji menelan kepedihan yang hampir menghancurkan hatinya. Dunia akhirnya datang untuk merenggut Ayu darinya, dan ia tahu tak ada yang bisa ia lakukan untuk menghentikannya. Kerumunan masih berdiri mematung, menyaksikan drama yang terjadi di hadapan mereka. Tangis perempuan muda itu semakin lirih, hanya menyisakan isakan yang menggetarkan hati. Ayu masih bersembunyi di balik tubuh Pak Raji, menggenggam erat lengan pria tua itu, seolah takut jika ia melepaskannya, dunia akan memisahkan mereka selamanya. "Aku tidak mau pergi, kakek. Tolong jangan biarkan mereka membawaku." Suara Ayu bergetar. Matanya yang bulat kini penuh dengan ketakutan dan air mata. Pak Raji merasakan hatinya teriris. Seumur hidupnya, ia tidak pernah merasa setakut ini. Takut kehilangan satu-satunya cahaya yang telah menerangi hidupnya yang kelam. Perempuan muda itu, yang mengaku sebagai ibu kandung Ayu, berusaha menenangkan diri. Ia menghapus air matanya dengan tangan gemetar, lalu kembali menatap Pak Raji. "Pak, maafkan saya.
Tapi Ayu adalah anak saya. Saya kehilangan dia 7 tahun lalu. Saya mencarinya kemana-mana. Saya hampir gila mencarinya. Suaranya dipenuhi kepedihan, bukan kemarahan. Pak Raji menundukkan kepalanya. Ia bukan orang bodoh. Ia tahu bahwa Ayu bukan miliknya. Bahwa ia hanya seorang pemulung tua yang kebetulan menemukan bayi malang itu di tempat sampah. Namun, selama 7 tahun terakhir, ia telah mencintai Ayu lebih dari apapun di dunia ini. Ia adalah satu-satunya alasan Pak Raji bertahan hidup. Tapi, aku tidak mengenalmu. Suara kecil Ayu tiba-tiba terdengar, membuat semua orang kembali terdiam. Ia menatap perempuan muda itu dengan mata yang masih berlinang. Aku hanya mengenal kakek. Aku tidak mau pergi. Tangannya semakin erat menggenggam pakaian lusuh Pak Raji, seolah memohon agar lelaki tua itu tetap mempertahankannya. Perempuan itu kembali menangis. Ia tahu anaknya pasti merasa asing dengannya. Dan itu lebih menyakitkan daripada apapun. Namun, bagaimana mungkin ia menyerahkan anaknya begitu saja kepada seorang pemulung tua? Meskipun lelaki itu telah merawatnya dengan baik, kerumunan masih berbisik. Tetapi kini tidak ada lagi tuduhan. Perlahan-lahan, orang-orang mulai sadar bahwa ini bukan kisah penculikan seperti yang mereka kira. Ini adalah kisah tentang seorang lelaki tua yang menyelamatkan bayi yang telah dibuang, dan kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa ia mungkin harus kehilangan anak itu. Kakek tidak akan menghalangi. Nak, jika kau ingin pergi, kakek akan mengantarmu. Suara Pak Raji akhirnya terdengar, serak dan berat, seolah setiap kata yang ia ucapkan mencabik-cabik hatinya sendiri. Ia mengusap kepala Ayu dengan lembut, menahan air mata yang hampir jatuh. Ayu menggeleng keras. Air matanya mengalir deras. Tidak, aku ingin bersama kakek. Kakek yang menyelamatkanku. Kakek yang menjagaku. Kakek adalah keluargaku. Isakannya pecah. Tubuh kecilnya bergetar hebat dalam pelukan Pak Raji. Perempuan muda itu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Hatinya hancur melihat anaknya yang tidak ingin kembali padanya. Ia sadar, cinta tidak bisa dipaksakan, dan darah tidak selalu lebih kuat dari ikatan yang telah terjalin bertahun-tahun. Namun, mungkinkah ada cara agar mereka tidak harus berpisah? Angin sore berhembus pelan, membawa serta kepedihan yang melingkupi hati setiap orang yang menyaksikan peristiwa itu. Ayu masih terisak dalam pelukan Pak Raji, sementara perempuan muda yang mengaku sebagai ibunya hanya bisa menangis diam-diam, merasakan perih yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia telah menemukan anaknya yang hilang, namun justru merasa seperti orang asing di hadapan gadis kecil itu. Pak Raji akhirnya menghela napas panjang, berusaha menguatkan hatinya yang nyaris runtuh. Dengan tangan yang mulai bergetar, ia menangkup wajah Ayu, menghapus air mata di pipinya dengan jemari kasarnya. "Nak, ini adalah ibumu," katanya lirih. Suaranya bergetar menahan kesedihan. "Kau harus mengenalnya. Kakek sudah tua. Kakek tidak bisa selalu menjagamu." Ayu menggeleng cepat, memeluk tubuh renta itu lebih erat. "Tidak, aku ingin bersama kakek. Aku tidak peduli. Kakek keluargaku." Tangisnya pecah lagi, semakin menyayat hati semua yang mendengar. Ia tak peduli bahwa perempuan itu ibunya. Baginya, hanya Pak Raji yang selalu ada. Hanya Pak Raji yang ia kenal sebagai keluarga. Perempuan muda itu terisak. Hatinya seakan hancur berkeping-keping. Ia berlutut di hadapan Ayu dan Pak Raji, memandang gadis kecil itu dengan mata penuh kesedihan. "Ayu, ibu tidak ingin memisahkanmu dari kakek." Suaranya nyaris berbisik, penuh ketulusan yang membuat kerumunan yang tadi mencibir kini terdiam dalam haru. Mata Pak Raji melebar,
Terkejut mendengar kata-kata itu, perempuan muda itu menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku ibumu. Aku telah kehilanganmu sekali. Aku tidak ingin kehilanganmu lagi. Tapi aku juga tidak ingin menyakitimu atau memisahkanmu dari orang yang telah merawatmu dengan cinta. Kerumunan semakin sunyi. Semua mata kini tertuju pada mereka. Perempuan muda itu berbalik menatap Pak Raji. Air mata masih mengalir di pipinya. Pak, aku berhutang segalanya pada Anda. Anda telah menyelamatkan Ayu ketika aku bahkan tidak tahu dia masih hidup. Aku tidak bisa begitu saja merenggutnya dari Anda. Pak Raji terdiam. Hatinya yang semula hancur perlahan merasakan kehangatan yang berbeda. Ia menatap perempuan itu, yang kini ia sadari bukanlah seorang ibu yang egois, melainkan seorang ibu yang benar-benar mencintai anaknya, sama seperti dirinya. Dengan suara yang masih bergetar, perempuan itu melanjutkan, Aku punya rumah. Aku bisa memberikan tempat tinggal untuk Ayu. Dan untuk Anda juga. Aku tidak ingin Ayu kehilangan kakek yang sudah ia cintai. Ayu mendongak dengan mata berbinar penuh harap. Sementara Pak Raji menatap perempuan itu dengan keterkejutan yang sulit ia sembunyikan. Tawaran itu, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Seumur hidupnya, ia hanya mengenal jalanan, kerasnya kehidupan sebagai pemulung, dan kini seseorang menawarkan tempat yang layak, bukan hanya untuk Ayu, tetapi juga untuknya. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya jatuh, mengalir di pipi tuanya yang keriput. Ia mengangguk perlahan, lalu memeluk Ayu erat-erat sekali lagi sebelum berkata, "Kalau ini yang terbaik untukmu, Nak, kakek akan ikut denganmu." Tangis Ayu kembali pecah. Namun kali ini bukan karena kesedihan, melainkan kebahagiaan. Ia tidak harus kehilangan siapapun. Ia bisa mengenal ibunya, tanpa harus meninggalkan sosok yang paling ia cintai di dunia ini. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun hidup dalam keterbatasan, ada secercah harapan untuk mereka semua. Harapan bahwa cinta yang tulus tidak akan pernah memisahkan mereka, tetapi justru semakin menyatukan mereka. Kisah ini adalah bukti bahwa kasih sayang sejati tidak selalu datang dari orang yang memiliki hubungan darah dengan kita. Pak Raji, seorang pemulung tua yang hidup dalam kesederhanaan, mengajarkan kepada kita bahwa cinta tidak mengenal batas usia, status, atau latar belakang. Dengan segala keterbatasannya, ia memberikan yang terbaik untuk Ayu, seorang bayi yang ia temukan di tempat sampah dan ia besarkan dengan penuh cinta. Meski hidupnya berat, ia tidak pernah sekalipun mengeluh. Karena bagi Pak Raji, kebahagiaan Ayu adalah satu-satunya hal yang terpenting. Namun, hidup tidak selalu berjalan seperti yang kita inginkan. Saat masa lalu akhirnya menemukan jalan kembali, Ayu dihadapkan pada kenyataan bahwa ia memiliki seorang ibu kandung yang telah lama mencarinya. Di titik ini, kita melihat dilema terbesar dalam hidup, harus memilih antara ikatan darah atau ikatan batin yang telah terjalin begitu dalam. Ayu telah tumbuh dengan Pak Raji, mencintainya seperti kakeknya sendiri, dan merasa bahwa hanya lelaki tua itulah yang pantas disebut keluarganya. Di sisi lain, sang ibu kandung juga memiliki luka yang mendalam. Bertahun-tahun ia mencari, bertahun-tahun ia berharap bisa memeluk kembali anak yang telah hilang darinya. Namun, saat ia menemukannya, ia justru dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa anaknya lebih memilih orang lain. Hatinya hancur, tetapi ia pun menyadari bahwa kasih sayang tidak bisa dipaksakan. Yang terpenting bukan hanya tentang darah yang mengalir di tubuh, tetapi tentang siapa yang benar-benar hadir dan mencintai dengan tulus. Dari cerita ini, kita belajar bahwa keluarga sejati adalah mereka yang tidak pernah meninggalkan kita,
yang tetap tinggal meski dunia berkata sebaliknya. Bahwa kebahagiaan seseorang bukan tentang di mana ia berasal, tetapi di mana ia merasa dicintai dan dihargai. Terkadang, orang-orang yang datang dalam hidup kita bukan karena kebetulan, tetapi karena takdir telah mempertemukan kita dengan mereka yang benar-benar berarti. Pak Raji mungkin hanya seorang pemulung tua, tetapi hatinya jauh lebih kaya dibanding siapapun. Ia memberikan kasih sayang tanpa mengharapkan imbalan. Ia mendidik, melindungi, dan merawat Ayu dengan penuh ketulusan. Sesuatu yang bahkan tidak semua orang tua kandung bisa lakukan. Dan pada akhirnya, ia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga dari sekadar harta. Sebuah keluarga yang menerima dan mencintainya apa adanya. Hidup seringkali memberikan kita ujian, namun dari ujian itulah kita belajar arti sejati dari cinta dan pengorbanan. Ayu tidak perlu memilih antara ibu kandung atau Pak Raji, karena dengan kebesaran hati sang ibu, mereka bisa hidup bersama sebagai satu keluarga. Kadang, solusi terbaik bukanlah perpisahan, tetapi menemukan jalan agar semua orang tetap bisa bahagia. Dari kisah ini, kita bisa belajar bahwa setiap orang yang datang dalam hidup kita memiliki perannya masing-masing. Ada yang datang untuk memberi pelajaran, ada yang datang untuk menemani, dan ada yang datang untuk tinggal selamanya. Namun, satu hal yang pasti, cinta sejati tidak pernah memisahkan, melainkan menyatukan. Jadi, jika kalian memiliki seseorang yang selalu ada untuk kalian, yang mencintai tanpa syarat, hargailah mereka. Jangan tunggu hingga kehilangan untuk menyadari betapa berharganya mereka dalam hidup kalian. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Bagikan cerita ini kepada teman dan keluarga kalian, agar lebih banyak orang yang bisa mengambil pelajaran dari kisah penuh makna ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya.